Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan laporan studi kelayakan bisnis CV Berkah Sarana Usaha yang beralamatkan di Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di mana laporan ini untuk memenuhi tugas kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaida SHMM. Baiklah, di sini anggota dari kelompok 13 terdiri dari Sela Emeliana Haliza dengan NIM 124031931185. Selanjutnya ada Wahidah Vindiani dengan NIM 124031931192 dan saya sendiri Herlinda Intan Puspitasari dengan NIM 124031939207. Nah, selanjutnya kita masuk kepada profil perusahaan dari CV Berkah Sarana Usaha. Nah, CV ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana CV ini juga sebagai penyedia alat-alat IT atau programmer, pengadaan jaringan, supplier komputer, serta kebutuhan sekolah yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Nah, CV ini sendiri itu berdiri sejak 18 Mei 2012 di bawah pimpinan Bapak Agung Fauzi. Nah, CV ini sendiri terletak di Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, di mana perusahaan ini itu menyediakan segala macam alat elektronik mulai dari printer, komputer, CCTV, WiFi, serta pemasangannya, dan juga bisa melakukan pemrograman laboratorium di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan dan harapan usaha. CV Berkah Sarana Usaha dalam penyampaian target sudah tercapai. Untuk harapan kedepannya, usaha yang dijalankan dapat bertahan di tengah perubahan situasi dan kondisi yang berubah. Dan untuk kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dari sekarang. Dan perusahaan ini semakin besar dan merambah kemana-mana karena rumah merupakan suatu kebutuhan pokok. Dan juga perusahaan ini selalu diterima oleh masyarakat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya untuk bisnis sendiri ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adanya aspek hukum. Nah, aspek hukum sendiri tujuannya adalah sebagai ajang promosi sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan promosi produk. Nah, dan juga aspek hukum ini untuk meneliti kesempurnaan dari keaslian usaha ini. Nah, CV Berkah Sarana Usaha sendiri itu sudah memiliki surat izin usaha, jadi aspek hukumnya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah aspek lingkungan dan sosial. CV Berkah Sarana Usaha ini dalam aspek lingkungannya sudah memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan sekitarnya. Karena CV ini sendiri juga melakukan perekrutan dari tetangga-tetangga sekitar maupun juga dari kerabat-kerabatnya yang tidak memiliki pekerjaan. CV ini membantu para tetangga atau saudara-saudaranya yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi CV ini berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan di sekitar tempat usaha tersebut. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu tentang aspek sosial. Nah, di sini CV Berkah Sarana Usaha dalam aspek sosialnya itu sudah bagus, di mana masyarakat sekitarnya juga memiliki respon yang positif terhadap CV ini. Karena memang CV ini juga tidak menimbulkan polusi dan limbah. Jadi warga sekitar itu sangat mendukung adanya usaha ini karena juga usaha ini telah membantu warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk aspek pasar dan pemasaran ada 4, yaitu yang pertama produk. CV Berkah Sarana Usaha ini memiliki beberapa produk seperti classroom, audio system, LCD, proyektor, personal komputer, new working, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tempat. Untuk tempat usaha CV Berkah Sarana Usaha ini melakukan usahanya di rumah pribadi dengan menggunakan rumah letter
KL sebagai tempat perakitan CP atau pembongkaran komputer. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi dilakukan melalui face to face, mulut ke mulut, dan melalui media sosial pribadi milik usaha. Yang keempat yaitu target. Untuk target itu CV berkesarana usaha global dari sesuai kalangan dan dalam pencapaian setiap bulannya, tidak mematok harus mendapatkan beberapa pelanggan. Di sini saya Sela Emiliana Haliza NIM 185 akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi adalah aspek yang digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, alat, ataupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan terkait lokasi, pemilik CV berkas sarana usaha mengatakan bahwa untuk kantor maupun gudang tempat penyimpanan alat-alat masih menjadi satu dengan rumah pribadinya yang terletak di pinggiran kota Tulungagung yang beralamatkan di Desa Wajalor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Sedangkan alat atau teknologi yang digunakan atau yang disimpan di gudang sebagai stok adalah CCTV, proyektor, printer, router Wi-Fi, kabel-kabel, dan peralatan lainnya. Adapun alat penunjang utama untuk pelayanan jasa dari CV berkas sarana usaha ini yaitu alat transportasi berupa 1 unit mobil. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen merupakan aspek yang tak kalah penting dari aspek lainnya. Tujuan dari aspek manajemen adalah memanajemen atau mengatur proses perencanaan bisnis dalam mencapai keberhasilan suatu usaha. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usahanya, CV berkas sarana usaha ini sudah melakukan pembukuan secara sederhana yang dikerjakan oleh istri dari direktur utama yaitu Ibu Vita. Dalam perusahaan, CV berkas sarana usaha ini memiliki struktur organisasi yang kurang spesifik karena CV ini hanya terdiri dari direktur utama yaitu Bapak Agung Fauzi, sekretaris sekaligus bendahara yaitu Ibu Vita, dan sejumlah karyawan. Untuk karyawannya sendiri, di CV berkas sarana usaha ini ada 4-5 orang, akan tetapi jika ada skala proyek besar, CV ini akan menambah karyawan menjadi 10-15 orang. Dalam perekrutan karyawan, CV ini juga melakukan seleksi yang dimana harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya memiliki kemampuan di bidang tertentu, ijazah terakhir, serta pengalaman. Untuk menggaji karyawan sendiri ada dua gaji, yaitu gaji tetap sesuai UMR per bulan dan bonus atau reward dari kerja lembur. Dan setiap karyawan mendapat gaji dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kinerjanya. Berikut adalah struktur organisasi, di mana direktur utama yaitu Bapak Agung Fauzi, sekretaris sekaligus bendahara yaitu Ibu Vita, yang di mana beliau adalah istri dari Bapak Agung Fauzi ini. Untuk selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Direktur Utama CV Berkas Sarana Usaha, modal awal beliau dalam mendirikan CV ini sebesar 100 juta yang didapat dari dana pribadi milik CV tanpa melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan manapun. CV Berkas Sarana Usaha dalam membeli alat-alat dengan skala besar seperti unit komputer dengan jumlah yang banyak dilakukan sesuai pesanan customer. Jadi, misal ada sebuah instansi memerlukan 20 unit komputer, maka CV berkas sarana usaha ini baru membeli di supplier yang ada di Surabaya untuk dikirim ke Tulungagung dengan waktu 1-2 hari. Setelah itu karyawan baru mengerjakan perakitan komputer tersebut.
Selain itu, beliau juga mengaku membuat laporan keuangan secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan dana dari perusahaan agar lebih jelas dan lebih terperinci. Di masa pandemi seperti saat ini, CV Berkah Sarana Usaha mengalami penurunan proyek yang tidak terlalu signifikan. Pemasangan WiFi di setiap rumah tidak Di masa pandemi seperti saat ini, CV Berkah Sarana Usaha mengalami penurunan proyek yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi pemasangan WiFi di setiap rumah malah semakin banyak karena adanya sekolah daring selama pandemi. Sehingga perusahaan ini tidak mengalami kerugian meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Seperti itu. Berikut adalah halaman lampiran dokumentasi dari wawancara yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.